Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Maulana Zamroni, dosen program studi informatika Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah pemrograman mobile. Pemrograman mobile merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berada di semester 5. Memiliki bobot sebesar 3 SKS yang terdiri dari 60% teori dan 40% praktikum. Adapun materi yang akan mahasiswa pelajari di mata kuliah ini terbagi ke dalam 5 komponen utama. Yang pertama, lingkungan pengembang aplikasi Android, kemudian desain dan tata letak user interface aplikasi Android, implementasi pemrograman berbasis objek menggunakan Java, implementasi basis data internal maupun eksternal, dan yang terakhir, debugging dan pengujian aplikasi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses pengembangan aplikasi Android secara teoritis maupun konseptual. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengimplementasikan pemrograman berbasis objek dan basis data ke dalam aplikasi Android. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu melakukan debugging dan pengujian dari aplikasi Android. Untuk proses perkuliahan, umumnya dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan di lab. Namun pada kondisi saat ini, perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Perkuliahan sinkronus dilakukan menggunakan Zoom dan Google Meet, sedangkan perkuliahan asinkronus dilaksanakan dengan menggunakan e-learning UAD, Google Classroom, dan Google Form sebagai alat untuk melakukan evaluasi tingkat kepemahaman mahasiswa mengenai materi yang disampaikan. Kemudian WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi utama. Untuk proses asesmen mata kuliah ini terdiri dari kuis dan uji kompetensi, kemudian terdapat juga ujian tertulis melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya ada praktikum, dan yang terakhir ada tugas proyek berbasis kelompok. Untuk selanjutnya akan kami tampilkan video pengajaran yang dilakukan secara sinkronus menggunakan Zoom. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya ya pada kuliah kita, kuliah pemrograman mobile. Namun sebelum kita mulai, marilah kita buka perkuliahan kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya, bahwa pada minggu ini kita akan belajar mengenai activity life cycle, khususnya activity life cycle untuk aplikasi Android. Ya, nanti kita akan bersama-sama belajar gitu. Sebetulnya di belakang layar itu apa sih yang terjadi dengan activity, dengan user interface yang ada di HP kita gitu. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi sesuai yang saya sampaikan tadi ya, mengenai activity life cycle. Baik. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita, maka saya akan memberi sedikit kuis ya untuk kalian. Silahkan apabila ada yang bisa menjawab. Di sini ada pertanyaan. Setiap aplikasi Android yang berinteraksi dengan kita, dengan user ya, itu minimal memiliki satu activity. Ya, kira-kira betul tidak itu? Nah, benar, Pak. Benar ya? Benar. Benar. Baik, jadi benar ya. Kenapa benar? Jadi pada dasarnya ya, aplikasi Android itu merupakan kumpulan dari beberapa activity. Ya. Kemudian aktiviti-aktiviti tersebut itu bergabung secara bebas antara satu activity dengan activity yang lainnya. Kemudian terdapat satu activity utama yang dapat digunakan untuk memanggil activity lainnya secara bertumpuk. Ya, ini terkait pemanggilan activity ini sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Kita bisa menggunakan intent untuk memanggil activity-activity yang lainnya. Kemudian setiap activity itu
itu memiliki layout atau tampilan antarmuka, ya. Nah, tampilan antarmuka ini adalah tempat terjadinya interaksi ya antara pengguna dengan suatu aplikasi. Dan tampilan antarmuka itu ditempatkan di activity. Ya, karena itu jawaban dari kuis yang tadi adalah benar ya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Ini materi utama yang ingin saya sampaikan ke kalian sekalian. Sebetulnya ketika kita menggunakan aplikasi Android ya, itu kan ada activity ya, tempat di mana tampilan antarmuka itu berada. Ya. Nah, kemudian katakanlah kita memilih menekan sebuah button, kemudian diarahkan ke activity yang lain, maka sebetulnya di belakang layar itu apa sih yang terjadi dengan activity yang sebelumnya itu? Atau misalkan contoh lain ketika kita membuka sebuah aplikasi, sebut saja aplikasi WhatsApp ya, kemudian tiba-tiba muncul telepon masuk, maka biasanya kan tampilan HP kita akan diarahkan ke tampilan telepon ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka status aplikasi WhatsApp kita itu seperti apa gitu. Ya. Kita mungkin tahunya kalau WhatsApp-nya otomatis ada di belakang gitu kan, ketutupan sama aplikasi telepon yang masuk itu. Nah, tetapi sebetulnya tidak semudah itu ya, di belakangnya itu masih ada metode-metode yang berjalan. Nah, kita sama-sama simak ya. Jadi yang pertama, kita lihat di paling atas ini, activity launch. Ya. Jadi ketika kita pertama kali menjalankan sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut memiliki activity ya, maka activity tersebut akan menjalankan beberapa metode. Ya, akan menjalankan metode onCreate, kemudian onStart dan onResume. Berturut-turut ya. Saya ulangi ya. Jadi ketika kita pertama kali menjalankan sebuah aplikasi, maka aktiviti utama dari aplikasi tersebut akan menjalankan 3 metode ini berurutan. onCreate, onStart dan onResume. Barulah aplikasi tersebut berjalan. Ya. Berjalan di sini dalam artian aplikasinya itu sudah bisa kita gunakan berinteraksi. Ya. Jadi kalau onCreate ini baru ada metode untuk membuat ya, onCreate. Kemudian ketika onStart, ketika metode onStart ini dijalankan, itu aplikasinya sudah terlihat. Aplikasi sudah terlihat di layar HP kita. Tetapi kita belum dapat melakukan interaksi dengan activity tersebut ya. Jadi baru sekedar terlihat. Nah, kalau sudah onResume, ini berarti sudah terlihat dan juga sudah dapat kita gunakan. Kita sudah dapat melakukan berbagai macam interaksi dengan activity tersebut. Ya. Kemudian kalau ada namanya onCreate, onStart, onResume pasti akan ada kebalikannya ya. Yaitu adalah onPause, onStop dan onDestroy. Nah, onPause, onStop dan onDestroy itu sedikit membingungkan barangkali. Terutama untuk yang onPause dan onStop ini. Ya. Sebetulnya apa sih onPause dan onStop ini? Nah, kalau onPause ini sederhananya adalah aplikasinya itu sudah tidak di layar utama gitu. Dalam artian misalkan aplikasinya itu tertutup dengan aplikasi yang lain ya, tertutup sedikit dengan aplikasi yang lain. Entah itu ketutupan pop-up ataupun ketutupan selain pop-up itu apa ya biasanya? Notifikasi. Ya, nah dalam kondisi seperti itu aplikasinya atau activity kita itu akan berada dalam kondisi on pause. Kemudian ketika activity tersebut sudah tidak terlihat di layar kita, sama sekali tidak terlihat, maka statusnya adalah on stop. Ya. Jadi on stop ini adalah kondisi di mana aplikasi ya itu sudah tidak terlihat di layar HP kita. Sudah ketutupan oleh aplikasi yang lain atau katakanlah kita sudah di menu home, di menu utama dari HP kita.
tidak terlihat aplikasinya. Nah, itu statusnya berarti metode on stop ini sedang dijalankan. Nah, kemudian dari metode on stop ini ada banyak hal yang bisa terjadi. Yang pertama, misalkan saya contohkan ya, kita membuka WhatsApp, kemudian kita menekan tombol home, maka akan kembali ke menu utama kan, dan WhatsApp itu akan tertutup gitu. Nah, WhatsApp itu ada dalam kondisi on stop. Kemudian ketika kita menekan icon WhatsApp lagi, kita ingin masuk ke WhatsApp, maka WhatsApp tersebut tidak berjalan dari awal, dari on create, on start, on resume. Tidak seperti itu. Tetapi akan menjalankan metode yang namanya on restart. Ya. Kenapa menjalankan on restart? Kenapa tidak on create, on start, on resume lagi? Karena meskipun aplikasinya itu sudah tidak terlihat di layar, aplikasi tersebut masih tersimpan di memori. Masih ada di memori HP kita. Ya, karena tersimpan di memori HP kita, maka cukup menggunakan metode on restart. Setelah on restart, dipanggil lagi, kemudian on start, aplikasinya sudah terlihat di layar, kemudian on resume, aplikasinya sudah terlihat di layar dan kita dapat melakukan interaksi dengan aplikasi atau activity tersebut. Itu terkait on restart ya. Kemudian kita kembali ke metode on stop. Nah, di sini ternyata ketika sebuah aplikasi itu berada dalam kondisi on stop, aplikasi tersebut ternyata dapat ditutup atau dibunuh dengan sendirinya, dibunuh secara otomatis. Ya. Pada kondisi apa sebuah aplikasi itu ditutup atau dibunuh secara otomatis? Pada kondisi di mana sebuah HP itu memiliki kebutuhan memori. Ya. Jadi memorinya mepet sehingga memerlukan memori tambahan untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Maka aplikasi yang sudah tidak digunakan dalam artian berada dalam kondisi on stop itu akan di close secara otomatis supaya memiliki ekstra memori yang dapat digunakan oleh aplikasi yang lainnya. Ya. Kemudian metode yang terakhir adalah on destroy. Ini adalah ketika aplikasinya itu benar-benar ditutup, benar-benar kita buang dari memori. Ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Silahkan. Izin tanya, Pak. Ya, silahkan Mas Fajar ya. Ya, kalau misalnya aplikasi di HP gitu, Pak. Mm-hmm. Terus memorinya penuh, itu kalau langsung keluar gitu berarti masuknya ke proses yang langsung killed itu, Pak. Betul. Jadi ketika menggunakan sebuah aplikasi, ini kan kita menggunakan aplikasi kan, kemudian tiba-tiba butuh memori tambahan gitu, atau HP-nya itu kurang memori. Maka nanti aplikasi tersebut akan langsung masuk ke method on pause, langsung akan ditutup atau dibunuh aplikasinya. Ya, jika HP-nya kurang memori. Seperti itu Mas Fajar. Mas Fajar sering mengalami? Dulu, Pak, waktu HP lama, Pak. Oh, sekarang HP-nya udah canggih ya? Udah canggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik. Yang lainnya silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Belum ada ya? Baik, saya masuk ke materi selanjutnya. Oke, ini ada sedikit ilustrasi ya. Seperti apa sih? Nah, ini kita lihat. Ini metodenya on resume berjalan. Kemudian ketika membuka menu button ini ya, maka aplikasinya akan berada dalam kondisi on pause. Ya. Jadi ingat, on pause itu secara sederhananya ya, aplikasinya tertutup sebagian gitu. Itu akan berada dalam kondisi on pause. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ketika menu ininya hilang, maka aplikasinya kembali on resume.
Oke, untuk mempermudah saya berikan sedikit contohnya ya. Di sini saya sudah ada Android Studio, sudah saya buka. Ini saya close dulu. Nah, ini ingin saya contohkan ya seperti apa sih? Apakah betul gitu ketika kita membuka aplikasi itu method onCreate, kemudian onStart, onResume itu betul-betul dijalankan. Kita coba ya, onCreate. Tadi ada metode onStart, kemudian ada yang masih ingat setelah onStart apa? Tampilannya masih di PPT, Pak, kalau di layar, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Tunggu. Saya aturnya dulu ya. Oke, saya share ulang ya. Baik, apakah sudah di Android Studio? Sudah, Pak. Oke, jadi tadi ada metode onCreate, onStart, kemudian apa lagi ketika kita memulai aplikasi? OnResume ya, Zoom. OnResume. Kemudian ada namanya onRestart. Setelah onRestart ada onPause ya. OnPause, kemudian ada onStop. Dan terakhir, ketika kita ingin menutup aplikasi seluruhnya, apa yang akan dijalankan? Metodenya onDestroy ya. Nah, kita ingin coba buktikan ini. Saya berikan tools ya, supaya... Nah, saya beri teksnya. Ini berarti onCreate. Oke. Ini juga saya beri tools. Ini onStart. Kemudian ini onResume. Selanjutnya ini onRestart. Kemudian ini onPause. Ini onStop. Dan terakhir onDestroy. Baik, sudah ya, ini semua metodenya sudah ada. Kita coba jalankan. Saya restart dulu. Baik. Oke, kita coba ya. Belum ada. Baik, kita masuk ke aplikasinya dulu. Ini memorinya cukup. Oke. Nah, tes up ya. Ingat, ketika aplikasi pertama kali dijalankan, maka activity onCreate, onStart, dan onResume itu akan dijalankan berurutan. Kita buktikan ya, apakah betul seperti itu. Sebentar, ini kayaknya harus saya rerun ya. Coba. Oke, onCreate, onStart, onResume. Nah, sekali lagi, ketika menjalankan metode onResume, barulah kita dapat melakukan interaksi dengan aplikasi tersebut, ya, dengan activity dari aplikasi tersebut. Kemudian, misalkan saya menarik menu deh coba.
Nah, nggak terlihat ya. Ini semestinya aplikasinya, kalau menunya cuma ketutup separuh ya, dia harusnya akan berada pada kondisi on pause ya. Kalau saya tutup, nah dia on pause, kemudian on stop. Jadi on pause itu ketika aplikasinya hanya tertutup sebagian gitu. Tapi kalau on stop, itu kalau aplikasinya sama sekali tidak terlihat ya. Nah, kemudian tadi kan kondisinya on stop ya, betul kan? Misalkan kita buka aplikasinya kembali, maka metode apa yang akan dipanggil? Ada yang masih ingat? Install. Apa, Mas? On start lah. On restart, kita lihat. Betul tidak? Nah, on restart, kemudian on start dan on resume. Nah, berarti betul ya, terbukti ya. Lalu coba kita tutup. Ini belum ketutup nih. Nah, dia baru on stop. Masih ada di sini aplikasinya. Ya, kita buang. Hup. Nah, on destroy. Begitu ya. Nanti silahkan kalian coba-coba di rumah ya. Listing kodenya nanti bisa saya share. Saya lanjutkan. Nah, jadi secara umum ya, aplikasi kita atau lebih tepatnya activity dari sebuah aplikasi itu memiliki 4 kondisi, memiliki 4 status ya. Yang pertama, berjalan. Itu adalah ketika activity-nya itu terlihat dan kita dapat melakukan interaksi dengan activity tersebut. Ya, activity-nya ada di istilahnya layer paling atas gitu. Kemudian ada namanya kondisi pause. Kondisi pause itu activity-nya terlihat tetapi kita tidak dapat berinteraksi dengan activity tersebut. Ya. Tadi contohnya, misalkan kita sedang menggunakan aplikasi, tiba-tiba muncul notifikasi atau muncul pop-up gitu kan, maka kan kita bisa melakukan interaksi dengan pop-up atau dengan notifikasi tersebut. Aktivitinya yang ketutupan sebagian itu tidak dapat kita lakukan interaksi dengan karena ketutupan notifikasi dan pop-up ya. Nah, itu berada dalam kondisi pause. Kemudian kondisi stop, ini aktivitinya sudah tidak terlihat sama sekali, tetapi masih ada di memori ya, jadi masih makan memori. Lalu yang terakhir, killed, ini adalah ketika aktivitinya tidak terlihat sama sekali dan juga sudah tidak ada di memori. Nah, jadi ada 4 kondisi activity dari sebuah aplikasi. Nah, pada beberapa versi OS ya dari Android, itu ada sedikit perbedaan gitu. Jadi untuk Android yang lama, itu ada beberapa metode atau beberapa status yang belum diimplementasikan. Ya. Tetapi kalau untuk versi-versi terbaru, seingat saya Honeycomb ke atas ya, atau Lollipop gitu, sudah mulai lengkap metode-metodenya dan juga kondisi-kondisinya, sama seperti yang ada di versi terbaru dari Android. Nah, kemudian ada sedikit quiz nih, sambil saya ingin mengecek nih kalian betul-betul memperhatikan tidak sama materi pada pertemuan ini. Nah, jadi ketika suatu activity itu dimulai ya, dimulai dari 0 gitu, dalam artian belum pernah dibuka sebelumnya, urutan metode apa yang dipanggil? Ada yang masih ingat tidak? Yang D mungkin, Pak. Yang D? Yang D, Pak. D. Oke, pada yakin semua nih yang D ya? Yakin, Pak. Ya betul ya, jadi ketika kita pertama kali membuka sebuah aplikasi, maka activity tersebut akan menjalankan metode on create, on start, dan on resume berurutan ya. Oke, baik, kemudian nah ini ada berikutnya nih. Ya, misalkan kita memiliki 2 buah activity gitu ya.
Ada satu di depan, satu lagi ketutupan di belakangnya. Ya, jadi activity A ada di belakang, activity B ada di depan gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kira-kira activity mana yang berada dalam kondisi pause gitu? Activity A, Pak. Activity A ya? Ya betul. Jadi Ya. activity A ini berada dalam kondisi pause ya. Kondisi pause itu apa? Kondisi pause adalah ketika sebuah activity itu sebetulnya masih terlihat di layar ya. Meskipun tidak terlihat seluruhnya. Dan kita tidak dapat melakukan interaksi dengan activity tersebut yang berada dalam kondisi pause. Ya, jadi betul sekali dari gambar ini maka activity A yang berada dalam kondisi pause. Saya lanjutkan. Nah, jadi untuk kesimpulan ya dari materi kita pada hari ini, activity dari sebuah aplikasi Android ya, itu memiliki siklus hidup ya. Mulai dari siklus dia lahir, siklus dia muncul, sampai dengan siklus dia mati, dalam artian dibunuh, dihilangkan dari memori HP kita. Ketika pertama kali aplikasi itu dijalankan, maka metode on create, on start, on resume akan dijalankan berurutan. Kemudian ketika aplikasi yang sedang kita gunakan itu tertutup oleh pop-up atau tertutup oleh aplikasi lain sebagian ya, tidak tertutup semuanya, maka metode on pause ini akan berjalan. Apabila ketutupan semuanya, dalam artian sama sekali tidak terlihat, maka metode on stop yang berjalan. Kemudian, apabila ingin kita hapus dari memori, kita hilangkan dari memori, maka metode on destroy yang berjalan. Kemudian yang terakhir ada metode on restart. Ini dalam artian apabila aplikasinya itu berada dalam kondisi on stop ya, tidak terlihat dari user tetapi masih ada di memori, kemudian kita memanggil aplikasi itu lagi, maka activity dari aplikasi tersebut akan menjalankan metode yang namanya on restart. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Tidak ada, Pak. Sudah paham dengan materinya, Pak. Nah, alhamdulillah sudah paham semua ya. Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi sampai sini saja perkuliahan kita pada hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Marilah kita tutup kelas kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.